Selamat pagi semuanya. Saya Salsabila Wanda selaku CEO Valora Dress House. Hari ini akan membuka rapat internal kita. Jadi rapat kali ini kita adakan dalam rangka mematangkan presentasi kelayakan bisnis kita sebelum pertemuan dengan calon investor di minggu depan. Agenda hari ini ada 4 poin. Yang pertama adalah overview bisnis dan latar belakang. Yang kedua, analisis pasar dan strategi pemasaran. Yang ketiga, operasional dan produk. Yang keempat, kita akan menjelaskan proyeksi keuangan dan kelayakan investasi. Saya persilakan kita mulai dari poin yang pertama, tapi sebelum itu izinkan saya memberikan gambaran singkat tentang Valora terlebih dahulu. Jadi di sini Valora ini hadir karena adanya latar belakang keterbatasan finansial dari masyarakat atau target pasar kita yaitu mahasiswa yang tidak mampu untuk membeli dress baru untuk di setiap acara karena itu akan mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Jadi kami di sini menyediakan rental dress yang bisa dipakai berulang-ulang kali dengan harga yang terjangkau. Karena jika terus membeli itu tidak akan efisien secara finansial. Dan yang kedua, latar belakang kami itu karena tren fashion yang cepat berubah. Adanya Instagram dan TikTok itu membuat tren berganti lebih cepat daripada yang sebelumnya. Jadi konsumen itu membutuhkan banyak model dress dan untuk dipakai di setiap acaranya. Nah, yang ketiga itu peluang pasar di Padang itu cukup besar karena belum adanya layanan rental dress yang lengkap seperti dress, heels, dan aksesoris yang ada di satu tempat yang terjangkau khususnya untuk menyasar target pasar kita yaitu mahasiswa. Nah, di sini Valora Dress ini hadir sebagai solusi bagi wanita usia 15 sampai 40 tahun di Kota Padang yang membutuhkan pakaian yang formal atau semi formal untuk berbagai acara seperti wisuda, farewell party, pesta pernikahan, photoshoot, dan acara lainnya tanpa harus membeli dress dengan harga yang mahal. Konsep kami ini adalah one step solution yang mana pelanggan tidak hanya mendapatkan dress tapi juga heels dan aksesoris lengkap dalam satu tempat. Jadi kami menyediakan 3 kategori dress. Yang pertama itu simple dengan dress yang simple dengan harga sewa yang sangat terjangkau yaitu 150.000, yang reguler dengan harga 300.000, dan yang premium seharga 700.000 yang mana ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin seperti acara pernikahan. Jadi visi kami ini adalah menjadikan pilihan utama rental dress di Kota Padang yang dikenal karena kualitas, kelengkapan, dan kemudahan aksesnya. Baik, sekarang kita lanjut ke analisis pasarnya yang akan dijelaskan oleh Siti Haira selaku manajer pemasaran Valora. Kepada Siti Haira, saya silakan. Baik, terima kasih. Saya Siti Haira sebagai manajer pemasaran akan melakukan hasil riset pasar. Kami telah melakukan survei kepada 37 responden pada Maret 2026 yang terdiri dari mahasiswa dan wanita usia produktif di Kota Padang. Dari survei tersebut kami mendapatkan 4 insight utama. Yang pertama, sebagian besar responden menginginkan harga sewa yang terjangkau. Ini menjadi dasar kami mendapatkan harga mulai dari 150.000 untuk dress simple. Kedua, paket lengkap berupa dress plus aksesoris. Ini menjadi landasan konsep bundling kami. Yang ketiga, ketersediaan ukuran yang beragam menjadi faktor penting bagi brand kami. Yang keempat, konsumen cenderung mencari referensi melalui media sosial sebelum menyewa. Untuk segmentasi, kami menargetkan wanita umur 15 hingga 40 tahun dengan fokus utama pada mahasiswa di Kota Padang. Secara psikografis, mereka adalah wanita yang mengikuti tren fashion, aktif di media sosial, dan memiliki keterbatasan finansial untuk membeli dress mahal namun tetap ingin tampil dengan stylish. Baik, selanjutnya analisis kompetitor dan peluang pasar. Dari analisis kompetitor ini, kami mengidentifikasi 2 pemain utama. Yang pertama adalah Remizi Ivory Bridal Padang yang berfokus pada gaun pengantin yang premium dengan harga 800 hingga 2 juta. Menurut kami ini terlalu mahal dan terlalu formal untuk kebutuhan mahasiswa. Yang kedua itu ada Padang Kebaya dengan harga 300 hingga 1.500.000, namun memiliki keterbatasan pada pilihan ukuran dan belum optimal dalam menyediakan paket lengkap. Disinilah brand kami Valora hadir mengisi market gap tersebut. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Wanda. Terima kasih Siti Haira. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian operasional. Saya persilahkan Salwa Aprilia selaku manajer operasional untuk menjelaskan bagaimana Valora beroperasi sehari-harinya. Baik, terima kasih.
Saya Salwa Zahira selaku manajer operasional. Saya akan menjelaskan produk kami secara operasional. Dari sisi produk, kami memiliki 3 kategori utama. Yang pertama, ada dress simple dengan dress berbahan ringan dengan model semi formal, cocok untuk acara pesta atau gathering. Dengan harga sewa Rp150.000 dengan target 20 transaksi per bulan. Yang kedua, ada dress reguler dengan bahan lebih premium seperti satin dan chiffon untuk acara wisuda atau semi formal dengan harga Rp300.000 dengan transaksi 15 transaksi per bulan. Yang ketiga ada dress premium, yaitu dengan bahan eksklusif dengan desain elegan untuk acara formal atau photoshoot premium dengan harga sewa Rp700.000 dengan transaksi 10 transaksi per bulan. Total target transaksi per bulan di kondisi normal adalah 45 transaksi. Selain 3 kategori dress tersebut, kami juga memiliki paket bundling yang menjadi salah satu diferensiasi konkret Velora di pasar dengan tambahan hanya Rp100.000 dari harga sewa dress yang dipilih. Pelanggan mendapatkan paket lengkap seperti dress sesuai dengan kategori pilihan, heels dalam berbagai ukuran, tas pesta, serta aksesoris seperti kalung, anting. Ini adalah wujud nyata dari konsep one-step solution yang kami tawarkan untuk pelanggan, agar pelanggan tidak perlu keliling toko lain untuk melengkapi penampilan. Cukup dengan ke Velora dan semuanya sudah tersedia. Booking pun fleksibel, bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau datang langsung ke toko. Dengan estimasi 15 paket bundling per bulan, komponen ini berkontribusi sebesar Rp1.500.000 pendapatan tambahan. Bundling bukan sekedar fitur tambahan, ini yang membedakan Velora secara konkret dari kompetitor yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada Wanda. Terima kasih Salwa. Selanjutnya kita ke bagian yang paling penting dari presentasi kita pada investor hari ini. Saya persilahkan kepada Siti Khaira, kepada manajer pemasaran, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya sebagai manajer pemasaran akan menjelaskan strategi pemasaran. Di strategi ini kami menggunakan pendekatan 4P. Dari sisi produk, kami menyediakan 3 kategori dress dengan layanan fitting dan paket bundling. Dari sisi harga, kami menetapkan tiered pricing berdasarkan kategori dress ditambah strategi promo di musim wisuda dan sistem denda untuk melindungi kualitas produk kami. Dari sisi tempat, kami berlokasi di kawasan Ulak Karang, Siteba, Padang dengan ruko seluas lebih kurang 36 meter persegi yang dilengkapi fitting room dan area konten. Dari sisi promosi, kami aktif di Instagram dan juga TikTok, melakukan endorsement melalui influencer lokal dan menerapkan program giveaway serta promo bundling secara berkala. Anggaran promosi kami sebesar Rp2.400.000 per bulan di kondisi normal, dan ini kami sesuaikan secara musiman. Lebih besar di bulan peak seperti Mei sampai Juni dan Oktober dan juga November. Lebih efisien di bulan yang sepi seperti Januari, Februari. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Wanda. Baik, terima kasih kepada Khaira. Selanjutnya itu alur operasional yang akan dijelaskan oleh manajer operasional, yaitu Salwa Aprilia. Kepada Salwa, disilakan. Baik, saya Salwa Zahira sebagai manajer operasional akan menjelaskan alur operasional. Velora memiliki 10 tahapan alur pelayanan yang sudah kami standarisasi, dimulai dari perencanaan koleksi, penerimaan quality check dress, upload katalog di media sosial, proses booking dan reservasi, layanan fitting dan konsultasi, persiapan pengambilan penggunaan oleh pelanggan, pengembalian dress, proses cleaning dan maintenance, hingga dress siap disewakan kembali. Alur ini adalah 2 titik quality control yang menjadi tulang punggung standar kualitas Velora. Titik pertama ada di tahap penerimaan. Setiap dress baru yang masuk ke stok kami wajib diperiksa secara menyeluruh, seperti kondisi jahitan, kualitas bahan, hingga kelengkapan ukuran sebelum resmi masuk ke katalog dan ditawarkan kepada pelanggan. Titik kedua ada di tahap pengembalian.
Begitu dress kembali dari pelanggan, kami langsung mendokumentasikan kondisinya, memeriksa ada tidaknya kerusakan atau noda, dan mencatat denda jika ada keterlambatan atau kerusakan yang ditemukan. 2 titik inilah yang memastikan setiap dress yang kami sewakan selalu dalam kondisi prima dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggan berikutnya. Next. Untuk menjaga kualitas produk, kami menerapkan SOP yang ketat. Setiap dress wajib dicuci dry clean setelah setiap kali pemakaian. Ini yang menjadi tanggung jawab divisi laundry dan quality control kami dengan biaya Rp1.500.000 per bulan di kondisi normal. Seluruh dress juga diperiksa kondisinya sebelum diserahkan ke pelanggan dan saat dikembalikan untuk memastikan standar kualitas terjaga. Next. Dari sisi SDM, kami memiliki 5 posisi karyawan, yaitu admin dan customer service, marketing dan sosial media, store assistant, laundry, dan quality control, serta freelance content creator. Total biaya SDM yang kami keluarkan yaitu Rp6.700.000 per bulan. Owner tidak mengambil gaji di tahun pertama untuk menjaga cash flow bisnis di awal operasional. Untuk supplier, kami mengandalkan butik dan grosir fashion di Padang, serta marketplace online untuk koleksi dress serta mitra laundry profesional lokal untuk perawatan. Kami juga berencana menjalin kontrak jangka panjang dengan mitra laundry untuk mendapatkan tarif tetap dan mengurangi risiko kenaikan biaya. Saya kembalikan kepada Wanda. Oke, baik. Terima kasih kepada Salwa selaku manajer operasional. Selanjutnya, ini adalah bagian yang penting dari presentasi kita kepada investor. Saya persilahkan kepada Sadam selaku CFO kita untuk memaparkan proyeksi keuangan Velura secara lengkap. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada CEO dari usaha kita, yaitu Salsabila Wanda. Kita akan masuk kepada investasi awal, yang dimana ini adalah tahap awal dari pendirian suatu usaha. Jadi untuk investasi awal, ini kami untuk kebutuhannya ada stok awal dress, yaitu sebesar 20-30 pieces. Lalu ada dress premium tambahan. Nah, ini menjadi salah satu perbedaan kami dengan usaha lain, di mana ada perbedaan kategori dress dan ada perbedaan kategori harganya. Lalu ada heels dan aksesoris. Nah, ini yang masuk kepada paket bundling tadi dan bisa dilihat untuk kebutuhan awal lainnya. Nah, di sini untuk kebutuhan yang mengeluarkan biaya paling besar yaitu ruko, di mana rukonya kami akan melakukan sewa selama 1 tahun dengan posisi dekat Universitas Andalas dan UMP. Dan untuk biaya yang dikeluarkan untuk sewa itu untuk 1 tahun sebesar 28 juta. Dan didapatkan dari seluruh perhitungan investasi awal yang dibutuhkan, biaya yang kami perlukan yaitu sebesar 86.100.000. Oke, lanjut kita ke bagian kedua, yaitu ada rincian pendapatan pada kondisi normal. Untuk kondisi normal di sini ditetapkan pada bulan 4. Kenapa ditetapkan pada bulan 4? Karena dengan namanya rental dress itu ada pola musiman, di mana pola musiman ini dress akan dipesan banyak di waktu tertentu. Jadi misalnya ada acara perpisahan, ada farewell party, ataupun acara wisuda, ataupun yang lainnya, maka hanya di bulan-bulan tertentu saja usaha kami akan mendapatkan profit tambahan. Nah, untuk sumber pendapatan di sini berbagai macam kategori dress. Lalu kami juga menetapkan ada kebijakan denda keterlambatan, denda kerusakan ringan, dan paket bundling. Dan didapatkan di sini untuk total biaya per bulan yang kami keluarkan yaitu sebesar 14.400.000, laba bersihnya sebesar 2.100.000, dan untuk profit marginnya itu sebesar 12,73%. Oke, kita masuk kepada proyeksi cash flow. Untuk bulan Januari, Februari itu masih minus karena seperti yang dijelaskan tadi adanya musiman ya, pola musiman pada kategori penjualan dress ini. Dan didapatkan tahun 1 total omsetnya sebesar 208.950.000. Total biaya tahun 1 yang kami keluarkan sebesar 163.950.000, dan net cash flow-nya itu 45 juta. Dari sekian perhitungan itu didapatkan laba bersih sebesar 3.100.000 per bulan dalam kondisi normalnya. Nah, di sini bisa dilihat ada tabel proyeksi cash flow kami selama 12 bulan. Dan untuk tabel ini kami sumberkan dari perhitungan keuangannya pada file Excel. Oke, kita masuk pada
tahap kelayakan investasi, sebenarnya bisnis ini layak atau tidak untuk dibangun. Jadi untuk dari data perhitungan ini ada investasi awal, discount rate, dan perhitungan lainnya. Didapatkan NPV sebesar 34.767.769, di mana NPV-nya karena bernilai positif, maka usaha ini dikatakan layak untuk didirikan. Dan untuk rate of return kami ataupun IRR itu sebesar 31,8%, di mana ini merupakan IRR yang normal ataupun IRR yang dikatakan layak bagi suatu usaha untuk didirikan. Dan di sini return hampir 3 kali lebih tinggi daripada deposito bank, yaitu 3-5% per tahun, karena kami menerapkan discount rate itu sebesar 10%. Selain pada kondisi normal, kami juga sudah menghitung pada kondisi sensitivitas dan pesimis. Jadi untuk best case itu didapatkan pendapatan per bulannya 16.500.000. Lalu ada kondisi sensitivitas, yaitu di mana biaya laundry naik 30%. Lalu pada kondisi pesimis, laundry naik 30%, transaksi kurang 25%. Dan untuk biaya operasional itu mengalami kenaikan, baik ini dikarenakan inflasi ataupun hal lainnya. Untuk strategi mitigasi sendiri sudah ada kontrak laundry jangka panjang, lalu ada paket bundling dan pre-order musiman, lalu ada strategi lain yaitu efisiensi operasional, dan ada konten promosi untuk menunjang Velora ini. Dari sekian perhitungan tadi, didapatkan total investasi awal itu sebesar 86,1 juta, total omset tahun 1 sebesar 208,9 juta, net cash flow tahun 1 sebesar 45 juta, lalu di sini didapatkan NPV positif sebesar 34,8 juta, IRR-nya itu sebesar 31,18%, dan profit margin pada kondisi normal itu sebesar 12,73%. Baik, kita akan lanjut pada etika bisnis yang akan dijelaskan oleh CEO kita, Salsabila Wanda. Kepada Salsabila Wanda, dipersilakan. Baik, terima kasih Sadam. Jadi sekarang saya akan masuk ke sesi pembahasan etika bisnisnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi, yaitu bagaimana Velora menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab. Jadi saya harap nanti rekan-rekan tim bisa ikut berkontribusi juga. Jadi sebagai bisnis yang berinteraksi langsung dengan pelanggan di setiap harinya, kami sadar bahwa kepercayaan pelanggan itu adalah aset utama kami. Jadi karena itu kami mengidentifikasi 3 dilema etika utama yang berpotensi muncul dalam operasional Velora sendiri, dan kami sudah menyiapkan solusinya untuk masing-masing dilema etikanya. Dilema yang pertama itu adalah mengenai ganti rugi dress yang rusak. Dalam bisnis rental itu selalu ada kemungkinan pelanggan yang mengembalikan dress dalam kondisi yang tidak sempurna, seperti resleting rusak, noda membandel, atau bahkan sobek. Di satu sisi kami juga perlu mengenakan biaya ganti rugi untuk melindungi aset usaha kami. Tapi di sisi lain kami tidak ingin pelanggan merasa diperlakukan secara tidak adil. Jadi solusi kami di sini adalah sebelum bertransaksi pelanggan harus menerima informasi tertulis mengenai aturan penyewaan dan kisaran biaya ganti rugi dari kerusakan dress ataupun aksesorisnya sendiri. Kami juga akan mendokumentasikan setiap kondisi fisik dari dress melalui foto sebelum dan sesudah penyewaan sebagai bukti yang objektif. Nah, dengan ini keputusan ganti rugi bisa diambil secara transparan dan adil untuk semua pihaknya. Dilema yang kedua itu adalah mengenai menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau dengan kualitas produk yang kami tawarkan. Target pasar kami ini adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan anggaran. Jadi kami harus menawarkan harga yang ramah di kantong pelajar. Tapi untuk menjaga kepuasan pelanggan, kami juga perlu menyediakan dress yang berkualitas dengan perawatan rutin melalui dry clean, dan perawatan ini tentunya menambah biaya operasional kami. Solusinya dari kami adalah strategi tiered pricing kami, yaitu dengan 3 kategori, yaitu simple, regular, dan premium. Jadi setiap pelanggan itu bisa memilih dressnya sesuai dengan kemampuan finansialnya tanpa harus mengorbankan akses terhadap layanannya. Sementara itu efisiensi biaya laundry kami jaga melalui kemitraan jangka panjang dengan mitra laundry yang terpercaya. Nah, dilema yang ketiga itu adalah kepastian ketersediaan dress dalam sistem booking yang kami bangun. Sebagai usaha yang melayani booking online dan offline, itu risiko double booking atau ketidaksesuaian stok dengan fisik dengan data sistem bisa saja terjadi. Dan jika itu menimpa pelanggan yang sudah merencanakan penampilan untuk wisuda, kerugiannya bisa sangat besar bagi mereka.
Jadi untuk itu kami menerapkan sistem booking yang terintegrasi dengan kalender reservasi digital yang diperbarui secara real time-nya. Dan juga kami juga mengevaluasi setiap minggunya untuk memastikan data fisik dan sistem selalu sinkron. Kami juga berupaya menanamkan prinsip good corporate governance yang mana di dalam setiap aspek operasional kami. Yang pertama dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya, yaitu pencatatan keuangan kami lakukan secara terpusat dan dapat diakses oleh seluruh anggota tim. Jadi tidak ada informasi yang tersembunyi ataupun hal yang kami sembunyikan, dan di setiap keputusan bisnis itu dapat kami tanggung jawabkan. Nah, dari sisi responsibilitas dan juga keadilannya, kami menerapkan SOP kualitas yang ketat dan juga pembagian beban kerja yang merata sesuai job desk masing-masing individu, dan kami aktif mendukung konsep fashion berkelanjutan karena model rental itu sendiri adalah solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan membeli dress baru untuk sekali pakai. Dan ini bukan hanya komitmen di atas kertas, setiap dress yang kembali dari pelanggan wajib melalui quality check dan dry clean sebelum bisa disewakan lagi. Ini standar yang tidak pernah kami kompromikan karena menjaga kebersihan dari kualitas dress adalah bentuk tanggung jawab kami kepada pelanggan berikutnya. Baik, dari dampak sosialnya juga, Fleura ini memberikan nilai yang lebih dari sekedar keuntungan usaha. Kami membuka lapangan kerja bagi tim operasional, fitting, dan maintenance. Dan yang paling penting adalah kami memberikan solusi nyata bagi mahasiswa dan wanita usia produktif di Kota Padang yang ingin tampil stylish di momen penting tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kami yakin bahwa bisnis yang kami jalankan secara etis dan bertanggung jawab adalah bisnis yang akan bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Baik dari sisi aspek etika bisnis Fleura, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan pertanyaan. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang ingin saya angkat sebagai bahan diskusi kita hari ini. Siti Khaira, menurut kamu, apa risiko terbesar dari sisi pasar yang harus kita waspadai dan bagaimana cara kita mengatasinya? Baik, menurut saya sebagai manajer pemasaran, risiko terbesar dari sisi pasar adalah kemunculan kompetitor baru yang meniru konsep kita setelah brand kita ini yang berhasil. Strategi kita adalah membangun brand loyalty lebih cepat melalui program membership dan referral pelanggan yang membawa teman dengan mendapatkan diskon 10%. Selain itu, kita terus memperluas koleksi dress yang eksklusif dan tidak mudah ditiru karena membutuhkan relasi supplier yang kuat. Sekian jawaban dari saya, dikembalikan kepada Wanda. Oke, baik. Salwa, menurut kamu bagaimana cara kita memastikan kualitas dress kita tetap terjaga mengingat dress kita itu disewakan berulang-ulang kali? Izin menjawab, saya sebagai manajer operasional, untuk menjaga kualitas dress, kita menerapkan SOP quality check 2 kali sebelum dress diserahkan ke pelanggan dan saat dress dikembalikan. Setiap dress wajib melalui dry clean setelah setiap pemakaian tanpa pengecualian dengan biaya yang sudah kita anggarkan di cash flow. Untuk dress premium berbahan satin dan chiffon, kami menggunakan mitra laundry khusus yang berpengalaman menangani bahan sensitif. Jika ditemukan kerusakan, pelanggan dikenakan denda kerusakan dengan harga 100.000 per kasus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Salwa atas jawabannya. Sadam, jika investor nanti bertanya, kenapa modal belum kembali di tahun pertama? Nah, itu kita akan menjawab seperti apa? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada CEO Wanda. Ini dilihat juga tadi pada kondisi pada bulan Januari dan Februari, di mana penjualan ini masih negatif dikarenakan kita masih pengenalan produk dan adanya pola musiman jikalau kita menjual pada rental dress. Jadi untuk acara-acara seperti farewell party, perpisahan ataupun wisuda itu hanya akan ada di bulan-bulan tertentu, dan dari perhitungan koreksi cash flow pada bulan 4 kita sudah mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan kondisi normal, dan pada perhitungan akhir tahun 1 didapatkan net cash flow itu sebesar 45 juta, sudah setengah dari investasi awal kita, dan di mana pada tahun kedua akan adanya stabilitas penjualan yang akan membuat kita balik modal pada tahun kedua.
Dan untuk NPV dan IRR kita juga bisa melihat bahwa hasilnya itu dikatakan bahwa perusahaan Velora ini layak untuk didirikan sebagai usaha yang memiliki keunggulan kompetitif di era sekarang. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa kita semua sudah memiliki pemahaman yang cukup solid dan data yang kuat untuk dibawa ke pertemuan kita nanti dengan calon investor. Jadi izinkan saya untuk menarik beberapa kesimpulan dari rapat hari ini. Yang pertama itu Velora ini hadir untuk mengisi market gap yang nyata yang ada di Kota Padang, yaitu belum adanya pemain yang menyediakan paket lengkap dress plus dengan aksesoris dan dengan harga yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Yang kedua, secara keuangan, bisnis kita ini terbukti layak dengan NPV positif sebesar 34,7 juta dan IRR sebesar 31,18%, yang mana ini jauh melampaui discount rate-nya 10%. Ketiga, risiko utama dari kenaikan biaya laundry dan penurunan transaksi musiman itu kita sudah mengidentifikasi dan sudah mendapatkan strategi mitigasi yang tepat. Jadi kita optimis modal kita ini akan kembali di tahun kedua dan bisnis kita akan terus bertumbuh di tahun ketiga dan tahun-tahun seterusnya. Saya selaku CEO dari Velora Dress House mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim manajemen Velora yang sudah hadir hari ini dan menjelaskan semua aspeknya dan atas persiapan yang sangat baik untuk presentasi kita ke investor di minggu depan. Dengan data dan analisis yang sudah kita miliki hari ini, saya yakin bahwa presentasi yang akan kita jalankan nantinya akan berjalan dengan sangat baik. Nah, dengan itu rapat saya nyatakan selesai. Terima kasih.